Halo, jumpa lagi di A666 ya. Kita sudah upload beberapa video mengenai kinerja. Kita ada di YouTube A666. Jangan lupa kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jadi kita akan membahas komentar dari video terakhir, yaitu video ke-20 mengenai kinerja, yaitu ada di sini ya. Tolong buatkan tutorial konversi angka kredit di aplikasi e-kinerja ya. Jadi ini ada pertanyaan ya, 8 hari lalu saya akan coba buatkan tutorial videonya mengenai konversi angka kredit ya. Karena sekarang angka kredit itu sudah tidak diterbitkan oleh pembina jabatan fungsional masing-masing, tapi nanti konversi dari penilaian evaluasi tahunan ya setiap pegawai oleh atasan langsungnya ya. Kita akan lihat ketentuannya. Yang pertama, ini ketentuan jabatan fungsional dari BKN ya, dari BKN. Ini dari Direktorat Jabatan ASN ya, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, di mana untuk konversi predikat kinerja atau DP3 ya, gampangnya kita sebut DP3 ke dalam angka kredit dengan ketentuan seperti ini. Jadi kalau penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai penilai kinerja, nanti melalui evaluasi periodik dan evaluasi tahunan. Jadi yang akan kita bahas, karena kita buat 1 tahun, nanti kita ada evaluasi tahunan ya. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsung masing-masing ya. Kemudian hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja. Predikat kinerja yang ada di DP3. Kategorinya bisa kita lihat ada predikat kinerja sangat baik, cukup, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, kemudian untuk poin ketiga akan diberikan angka kredit 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal atau yang lebih tinggi ya, pendidikan formal lebih tinggi. Jadi minimal predikat kinerjanya baik. Jadi kalau misalkan cukup berarti ijazahnya itu tidak dapat angka kredit tambahan 25%. Kemudian rumus konversinya, karena tadi ya untuk tahunan dan periodik ada agak berbeda. Kalau tahunan itu persentase predikat kinerja akhir tahun dikali koefisien angka kredit tahunannya. Koefisiennya berapa? Berdasarkan jenjang jabatannya ya. Jabatan masing-masing di sini ada, misalkan ahli utama itu 50, ahli media itu 37,5, ahli muda itu 25, ahli pertama itu 12,5. Kemudian kalau periodik artinya misalkan kita beralih jabatan ya dari fungsional A menjadi fungsional B. Nah, periodik berdasarkan jumlah periode penilaiannya, atau mungkin yang baru diangkat ya, pengangkatannya di tengah tahun. Nah, nanti jumlah periode penilaiannya, jadi SKB penilaiannya dibagi dalam bulan 1 tahun dikali predikat kinerja setahun dan koefisien angka kredit tahunannya berapa. Nah, karena tadi pertanyaannya dari sini adalah konversi di aplikasi e-kinerja. Jadi di aplikasi e-kinerja sendiri itu tidak ada ya, belum ada, artinya belum ada fungsi untuk itu, jadi harus membuat sendiri. Nah, tapi predikat kinerjanya itu sudah ada ya, cara konversinya nanti kita akan buat tutorialnya di sini ya, diperhatikan. Jadi hanya predikat kinerja yang diambil dari aplikasi e-kinerja Kementerian Perhubungan. Nah, kita pastikan login terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan yang dashboard latihan saja. Nah, di sini pastikan kalian bisa pilih menu ya. Menunya ada di penilaian tahunan. Kemudian kita lihat di pengajuannya. Masing-masing harus sudah ada ya, kita buat periode 2023. Kemudian statusnya sudah dinilai ya, nilainya dengan baik atau predikat nilainya baik. Nah, kemudian kalau di sini masih ada tombol terima penilaian, ini artinya konfirmasi apakah kita menerima penilaian dari atasannya atau tidak. Kalau menerima, silahkan klik terima terlebih dahulu untuk menerima hasil penilaian dari atasan langsung kita. Nah, kalau sudah ya, jadi sudah terkirim ke SIK, jadi otomatis nilai kita di status baik ini sudah dikirim ke SIK dan nanti ke My ASN ya.
Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal cetak DP3 untuk melakukan konversi. Nah, sebelum ke situ pastikan, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kita akan kembali lagi bagaimana untuk evaluasi kinerja ini dilakukan lah, tiba-tiba kok sudah dapat penilaian gitu kan. Nah, ini adalah evaluasi kinerja untuk tahunan dari aplikasi kinerja ya yang disusun oleh Biro SDMO Kementerian Perhubungan. Nah, di sini ketentuannya evaluasi kinerja itu ada kinerja periodik dan evaluasi kinerja tahunan ya, seperti tadi di BKN juga sama ya. Kemudian kalau evaluasi kinerja ini ketentuannya seperti ini, misalkan ya evaluasi di setiap bulan bagi pegawai yang tidak diberi penugasan di luar Kementerian Perhubungan. Jadi setiap bulan itu kita ada ya dilaksanakan yang tidak diberi penugasan di luar Kementerian Perhubungan. Artinya setiap bulan pasti ada label ya, itu selalu. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada instansi penerima bagi pegawai yang penugasan baik di instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah. Jadi kalau misalkan ada pegawai Kemenhub ya nanti evaluasinya dikembalikan lagi ke tujuannya, misalkan kita BKU di mana di perusahaan atau BUMN, nah itu ketentuannya berdasarkan masing-masing. Nah, kemudian evaluasi kinerja ini ya untuk utamanya yang tahunan dilaksanakan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan. Ya benar ya, tadi kita evaluasinya dilaksanakan di bulan Desember ya, bulan Desember sudah dilaksanakan. Kita akan coba cetak ya, kita akan cetak penilaiannya, tadi ngeblank. Nah ini kan Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah ini dilakukan di aplikasi e-kinerjanya itu di bulan Desember ya, di bulan Desember. Ini agak sedikit loading ya, Nah kemudian paling lambat itu nanti dilaksanakan untuk pembuatan ini dilaksanakan di awal Januari ya atau di paling lama di akhir bulan Januari tahun berikutnya. Misalkan 2023 maka paling akhir untuk pembuatan penilaian evaluasi tahunannya itu di Januari 2024. Berarti sekarang ini ya, jangan sampai terlewat lagi. Nah ini mungkin akan sedikit panjang ya. Nah kemudian untuk konversinya sendiri ya, setelah tadi kita konversi itu apa saja ketentuannya untuk konversi. Jadi menurut aturan dari peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 mengenai angka kredit, kenaikan pangkat dan lainnya. Untuk konversi penilaian angka kredit ini seperti ini, ada instansinya, ada pejabat fungsional yang dinilai, kemudian konversi predikat kinerja ke kinerjanya. Nah ini seperti ini koefisien per tahunnya, ada form seperti ini. Jadi kita akan lihat saja. Yang pertama ya, jadi yang kita butuhkan adalah tadi kita sudah punya predikat kinerja. Nah ini evaluasi kinerja. Ini predikat kinerja pegawainya baik ya. Kalau baik kita lihat baik ini, kemudian kita sebagai pegawai itu jabatannya apa? Oh di sini ahli muda. Maka kita akan buat di sini ya, formnya sudah ada di sini. Kita akan buat contoh. Oke. Kita buat untuk konversinya ya, konversi predikat kinerja kepada angka kredit. Nah kita buat nomornya berapa sebagai contoh seperti ini, KP1-Kemenhub 2024, kemudian instansinya diisi Kementerian Perhubungan, periodenya Januari sampai dengan Desember 2023 ya, sesuai dengan ini salah ya, ini kita salah, kita pelan-pelan saja sesuai dengan ini ya. Evaluasinya ya, periode penilaiannya disamakan ya, seperti ini boleh atau langsung Januari sampai dengan Desember ya, seperti itu. Jadi kita kalau misalkan mau disamakan seperti yang ini, kita isikan lagi ya periodenya 01 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Kalau misalkan ini agak kurang ya, kita isikan di bawahnya saja ya, di enter ya, biar rapi. Jadi kita buat ini periodenya nanti di bawah. Yap.
gini, kemudian paste di sini. Nah, periodenya seperti ini juga bisa ya. Jadi biar gampang. Nah, ini periodenya seperti ini. Ya, contoh untuk konversinya sesuai dengan peraturan ini ya. Perka BKN nomor 3 tahun 2023 yang baru. Jadi ini memang benar-benar baru. Jadi kita akan buat langsung di sini tutorialnya. Kemudian pejabat fungsional yang dinilai ya. Pejabat fungsional yang dinilai dilihat lagi dari sini ya. Kita copy. Ya, kita copy saja. Enggak usah, ini ada banyak ya. Copy. Contoh 1. Kemudian kita pastekan saja di sini. Kemudian nipnya pokoknya diisi ya sampai dengan bawah sari karpuk segala macam. Ini diisi titik-titik saja karena contoh. Ini juga sama. Harus semuanya harus terisi ya, harus terisi. Ya, kemudian pangkat golongannya tadi dilihat dari PAK terakhir. Kemudian unit kerja jangan lupa ya, unit kerja sesuai dengan kantor masing-masing. Kemudian instansinya ada sesuai dengan instansi masing-masing. Kemudian, nah di sini konversi predikat kinerja ke angka kredit, hasil penilaian kinerja. Nah ini predikatnya berapa? Kita ambil dari sini. Ya predikatnya, nah baik ya. Kita tulis aja di sini baik ya. Saya nah kemudian persentase kok ini 100% dari mana? Persentasenya dari aturan BKN tadi ya. Di sini ya kita lihat. Nah, persentase baik itu nilai kuantitatifnya adalah 100% ya. Nilai kuantitatifnya 100%. Kemudian kita klik saja di sini ya, ini 100%. Maka kemudian koefisien per tahun ini diambil dari jabatannya di sini. Tadi saya di sini jabatannya ahli muda ya. Ahli muda, ini juga ahli muda. Koefisiennya berapa? Koefisiennya juga dilihat dari ketentuan BKN-nya ya. Koefisien angka kredit tahunannya. Ini berdasarkan dari Permenpan ya, kalau ingin tahu Permenpan 1 tahun 2023. Nah ini ahli muda 25 angka kredit ya. Jadi kita untuk tahun ini akan mendapatkan 25 angka kredit. Jadi dikalikan hanya seperti ini. Kemudian ini saya bold saja ya isian-isiannya. Ya, saya bold juga di sini isiannya. Jadi ini udah diisi semua ya. Diisi. Nah, kemudian ditetapkan di mana? Nah, ini sesuaikan ya, sesuaikan. Kemudian pejabat penilai kinerja sesuaikan juga di sini. Pejabat penilai kinerja. Nah, di sini dari aplikasi kinerja sudah terbentuk, kita kopikan saja. Nah, klik kanan, salin, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita isikan di sini. Kemudian NIP-nya berapa juga diisi ya, NIP-nya. Jadi ini diisi sendiri NIP-nya. Kemudian tembusan. Nah, ini jabatan fungsional yang bersangkutan ya. Jadi dikirimkan kepada siapa ya? Kepada yang bersangkutan ya. Jadi pejabat fungsional yang bersangkutan. Nah, ini kita buatkan. Ya, ini pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, kemudian tata usahaan unit kerja berarti ini ke bagian tata usahanya ya, bagian tata usaha. Contoh kalau di sini berarti saya buatkan untuk bagian kepegawaiannya ya. Kepegawaian dari Pusdatin ya. Atau langsung kepada Kapusdatin ya. Kemudian di sini kepala biro atau kepegawaian yang lain. Nah, kalau kita kepada biro SDMO ya. SDMO. Nah, yang ini sepertinya ada ini ya, kemarin di grup Prakom ada. Jadi kalau untuk pradata komputer nanti untuk ininya kemarin sempat ada. Nah, di sini kepada kepala kantor, SDMO, Pusdatin dan pejabat penilai kinerja. Jadi untuk tembusannya seperti ini.
Ya, jadi sesuai dengan arahannya dari Biro SDMO. Nah, itu ya. Jadi ada kepala kantor juga, ada Karo SDMO, kemudian ada Kapusdatin. Ini pembina dari Pranata Komputer tadi. Kemudian pejabat penilai kinerjanya tadi, pejabat penilainya siapa yang tanda tangan di sini. Kemudian setelah itu konversi tadi sudah dapat ya 25. Ini kita naik lagi, konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Kemudian berikutnya di halaman berikutnya di sini kita akan menyusun namanya akumulasi angka kredit karena sebelumnya sudah punya ya, sebelumnya sudah punya, jadi kita akan buat di sini. Nomornya misal KP 2 kemudian 2024. Ini instansinya disamakan saja dengan yang di atas ya. Nanti bisa dirapikan ya, disesuaikan. Kita scroll ke bawah lagi. Jadi ini satu paket ya. Oh, di sini berbeda, ada masa penilaian ya. Ini formnya nanti disesuaikan. Jadi ini saya ambil saja di sini untuk yang bawah aja ya. Yang bawah ini sekat, kemudian taruh di sini. Nah, seperti ini kita selesaikan. Nah, yang atas ini kita perbaiki. Jadi ini contoh ini berdasarkan dari Permenper BKN ya. Nanti formatnya bisa diunduh juga ya, bisa di download ya, teman-teman semuanya. Nah, ini tadi sudah ini ya, nanti dirapikan, kemudian nama keterangan perorangannya ya, nama kita sendiri ya, pegawai yang akan dinilai, pegawainya, masukkan saja di sini, kemudian NIP-nya diisi ya, jadi saya buat titik-titik ya, jadi isian yang sesuai, kemudian tempat tanggal lahir semuanya diisi ya. Jadi kalau titik-titik ini bukan berarti tidak diisi, tapi harus diisi karena ini video ada waktunya ya, jadi tidak sempat diisi secara benar ya. Jadi kalian nanti bukan ngikutin video titik-titik ya, tapi diisi dengan yang benar. Kemudian hasil penilaian angka kreditnya. Di sini misalkan tahun 2023 PAK-nya sudah dapat ya. Nah, PAK-nya di mana? Kalau misalkan sebelumnya sudah punya, maka bisa dilihat dokumen PAK-nya ya. Misalkan PAK ini ya, PAK saya ini di tahun 2022 ya. Jadi penambahan angka kredit menjadi ya sekian. TMT 2022 anggap saja seperti ini ya. Ini PAK 2022 belum menggunakan predikat ya. Kemudian koefisiennya juga belum ada. Jadi masih hasil konversi awal, atau mungkin kalau yang pengangkatan pertama juga menggunakan yang sama ya, jadi masih menggunakan PAK ya. Nanti PAK-nya sudah tidak diterbitkan seperti ini lagi. Kemudian 85 kalau nggak salah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang 2023 ini Januari sampai Desember ya, kita buat di sini. Ini tadi dapat 25, jadi ditambahkan saja, misalkan 91 ditambah 25, misalkan seperti itu ya. Kita tambahkan di sini jadinya berapa? 6485. Ya, jadi ini dengan contoh yang seperti ini. Kemudian atau PAK terakhir ya, PAK terakhirnya kalau sudah banyak sekali. Jadi kalau misalkan di sini masih kurang ya, pokoknya di sini PAK terakhir itu sudah hasil konversi ya, atau hasil integrasi. Jadi di sini udah 116 ya. Ini kemudian ditetapkan di mana, tanggalnya tanggal berapa, pejabat penilai kinerjanya siapa, diambil dari sini juga ya, dari DP3 atau evaluasi tahunannya. Nah, jadi ini dibuat masing-masing unit kerja ya, nanti paling di bagian kepegawaiannya.
Kemudian di sini juga tembusannya ke siapa? Nah, tembusannya naik juga ya, ketembusannya ini kepala kantor, Biro SDMO, Kapus Datin untuk Pranata Komputer atau pembinanya Pranata Komputer itu Pusdatin ya. Ini bisa diganti seperti ini. Kemudian setelah itu buat satu lagi, tadi akumulasi, nah ini baru penetapan atau PAK-nya. Nah, PAK-nya ini nanti dibuat lagi oleh pejabat penilai masing-masing ya. Jadi kita ambil saja di sini untuk kita kopas lagi ke bawah. Jadi setelah konversi kemudian membuat akumulasi penambahannya berapa. Setelah itu baru membuat penetapan angka kreditnya atau PAK-nya. Jadi PAK tidak lagi diterbitkan oleh pembina masing-masing tapi oleh atasan langsung masing-masing. Ya, ini saya contohnya nggak rapi ya karena videonya dibatasi waktu. Ini udah lama juga, udah 21 menit ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting jelas ya, Ini KP 3 misalkan, Kemenhub 2024. Kemudian ini namanya diisi, nama kita dan atasan juga ya nanti ya. Kita copy dulu nama kita. Oke. Taruh, kemudian di sini NIP-nya diisi, nomor serinya hampir sama dengan yang tadi di atas ya, hanya nanti akan terbit 3 dokumen untuk PAK-nya ini. Kemudian unit kerjanya juga diisi ya, ini 1 titik. Nah, tinggal di sini dimasukkan tadi ya, lamanya berapa tadi 91,485. Kemudian ditambah ya kan nih hasil konversi tadi ya. Hasil konversi sudah masuk di sini. Jadi di sini jadi 115 ya, 116. Kemudian 485. Kemudian di bawahnya lagi ini juga disesuaikan ya atau dikopas saja juga bisa. Sorry ya, kalau di kopas agak susah, kita isi biasa. 85 di sini 485 116. Nah, berikutnya ini ada kuning nih. Ada keterangan apakah kita memenuhi angka untuk kenaikan pangkat itu berapa sih, untuk pangkatnya, jabatan berapa. Nah, nanti ada di sini keterangan pertambahan atau ini sudah cukup atau belum untuk kenaikan pangkat. Nah, itu ada aturannya ya. Ada aturannya seperti ini di Permenpan 1 ya. Jadi kalau misalkan saya ahli muda tadi, untuk kenaikan pangkat itu butuh 100, untuk kenaikan jenjang itu 200 ya. Jadi di sini ada masing-masing ada, ini bisa download juga Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, ini sudah ada ya. Nah, dengan angka kredit ini maka dipertimbangkan untuk kenaikan mana, misalkan jenjang jabatan. Nah, misalkan ini dapat atau tidak dapat gitu ya. Ini bisa diganti misalkan dapat. Nah, tinggal dicoret ya formatnya. Jangan diganti-ganti. Dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ya, karena kan 116 misalkan. Nah, ini dicoret kenaikan pangkat atau jabatannya. Menjadi di sini apa namanya tadi? Pranata komputer ya kan, komputer ahli media gitu misalkan, dengan syarat nanti masih ahli di sini sesuaikan ya. Jadi contohnya itu ini naik ke pangkatnya aja ya, naik pangkat tetap di ini ya,
tetap ya. Jadi tetap di sini dinaik pangkatnya 100 ke A5 dia 150, berarti belum bisa ya dari muda untuk naik pangkat ke sekian ya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Nanti bisa di ini ke golongan ini, kalau Madya harusnya ini ya sudah bisa ya 4A. Nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini belum bisa di ini. Ya, jadi kalau sudah, kemudian di sini pejabat penilainya ya, penilainya juga sama di sini sesuai dengan penilai kinerja ya. Ini namanya contoh ya, nanti pasti akan disesuaikan oleh kepegawaian masing-masing karena kepegawaian yang lebih paham data-datanya ya, kepegawaian masing-masing. Nah, diisi kemudian lengkapi semuanya. Nah, cuma butuh 3 proses itu saja ya. Jadi kalau teman-teman cara membuat konversinya seperti itu. Konversi yang pertama, dokumen konversi predikat kinerja ke angka kredit, mengambil dari nilai dokumentasi ini DP3 dari kinerjanya ya, dari kinerjanya. Nanti akan dibuat seperti ini oleh aplikasi kinerjanya. Kategorinya berapa saja untuk koefisiennya bisa mengambil dari sini, tabel konversi angka kredit ya. Kemudian berikutnya setelah konversi dibuat akumulasi. Nah, akumulasi angka kredit ini kalau misalkan baru pertama, pengangkatan pertama tetap di sini bukan PAK ya. Jadi atau misalkan SK pengangkatan pertama biasanya tetap PAK juga sih, PAK juga. Nah, nanti tambah di sini. Kemudian berikutnya untuk PAK yang baru ya, buat PAK yang baru dengan nanti ada di sini keterangan untuk sudah bisa atau dapat atau tidak dapat untuk naik jabatan atau naik pangkatnya ya. Jadi 3 dokumen ini kalau misalkan masih ada yang bingung ya, bisa nanti tanyakan di komentar. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendownload dari materi tadi ya, ini ada evaluasi kinerja, semua format-formatnya ini, peraturan-peraturannya, silakan bisa download di sini ya. Kemudian kemarin juga kita sempat ada sosialisasi, silakan bisa download di link seperti ini. Link ini ya, LNK ya, L ya, ini L bukan I ya. Kalau I seperti ini, kalau L sama seperti ini. LNK. Kemudian link tadi bisa di-download di sini untuk format-format ini. Format ini bisa di-download di sini. Jadi sekian ya untuk menjawab dari pertanyaan tadi ya, pertanyaan di SKP atau video lama, video sebelumnya, mohon maaf video lama. Ini tolong buatkan tutorial konversi angka kredit di aplikasi Ekin ya. Jadi dari aplikasi Ekin menjadi angka kredit untuk masing-masing pegawai sudah kita buatkan tutorialnya. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, sekian dan terima kasih.